Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Baik Pak, perkenalkan saya Dr. Indah. Pada pagi hari ini saya bertugas di klinik ini. Silakan duduk Pak. Jadi Pak, mungkin sebelumnya saya tanyakan identitasnya dulu ya Pak. Ya dok. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Pak Rahman. Pak Rahman. Umurnya berapa Pak? 56 tahun. 56 tahun di. Ya. Kalau boleh tahu Pak, apa keluhannya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya dok, sakit kakiku. Oh, sakit kaki tadi? Iya. Oh, ini Pak, sudah berapa hari nih sakit kaki Pak? Sudah 5 hari. Sudah 5 hari di. Iya. Ini sakitnya ke kita, kapan datang nyerinya Pak? Saat berjalan Pak. Oh, kalau jalan nyeri kini, Iya. kapan membaik? Biasa kita rasa tidak sakit. Biasa istirahat Pak. Istirahat di. Sebelumnya memang pernah Ki sakit begini Pak? Iya pernah, tapi beberapa bulan yang lalu nih. Bulan yang lalu di. Sebelumnya ada riwayat penyakit tak kayak diabetes Ki, riwayat jantung apa? Iya, riwayat jantung dok. Oh, riwayat jantung Ki di. Iya. Ada penyakit jantung. Kalau boleh tahu Pak, pekerjaannya apa Pak? Petani. Petani di. Ini dalam kehidupan tak sehari-hari, apa yang kita biasakan? Merokok Ki gak Pak? Iya, merokok. Oh, merokok Ki juga di. Iya. Tapi kita ini tidak tidak pernah kayak hipertensi apa. Pernah dulu dikasih ke obat, tapi tidak tahu obat apa. Oh, pernah Ki berobat sebelumnya? Pernah. Oh, pernah berobat sebelumnya di. Tapi kita tidak tahu obatnya apa. Jadi itu obatnya pada saat kita minum bagaimana jika kita rasa? Kalau sudah aku minum memang agak mendingan, tapi kalau begitu udah jam 3 jam tidak mau ambil lagi. Muncul lagi sakitnya Iya. Pak di. Sebelumnya keluarga tak ada juga yang sakit kayak kita? Tidak ada. Oh, tidak ada di. Baik Pak, saya akan baca ulang. Mungkin ada tambahan lagi, bisa ditambah nanti ya Pak. Jadi nama Pak Rahman, umur 56 tahun, pekerjaan petani. Keluhannya itu sakit kaki, nyeri tungkainya. Sudah sejak 5 hari yang lalu. Nyerinya ini datang pada saat berjalan, yang memperingan itu pada saat istirahat. Terus ada riwayat penyakit dahulunya, yaitu ada penyakit jantungnya. Sebelumnya pernah merasakan sakit seperti ini 1 bulan yang lalu. Kemudian kebiasaannya sehari-hari itu merokok, tidak ada hipertensi. Kemudian pada riwayat keluarga juga tidak ada yang mengalami sakit seperti Bapak. Pernah melakukan riwayat pengobatan dan mengonsumsi obat, tetapi tidak ada perbaikan di Pak. Kemudian mungkin itu saja Ji Pak. Ada tambahannya lagi Pak? Oh, tidak ada lagi. Jadi Pak, di sini setelah saya melakukan anamnesis, tanya-tanya Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana ini Pak tujuannya untuk lebih mengetahui apa sih keluhannya Bapak ini, lebih mendiagnosa supaya bisa memberikan obat kepada Bapak yang tepat ya Pak. Mungkin ada sedikit ketidaknyamanan yang Bapak rasakan pada pemeriksaan nanti, tapi tenang saja Pak. Saya akan melakukan sebaik mungkin dan berhati-hati, dan mungkin juga ini saya rahasiakan, hanya Bapak dan saya yang tahu hasilnya ya Pak. Nanti apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, silakan ke ruang pemeriksa. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Ya, dok. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana tujuannya untuk menegakkan diagnosis yang tepat dan agar saya bisa memberikan obat kepada Bapak dengan yang tepat juga. Jadi Pak, di sini mungkin Bapak bisa berbaring ya, posisi berbaring santai. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, lalu melakukan pemeriksaan.
Jadi Pak, saya telah melakukan cuci tangan, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan. Tapi mohon maaf Pak, mungkin ada sedikit ketidaknyamanan yang Bapak rasakan ya. Tapi tenang saja Pak, saya akan melakukan dengan sebaik mungkin. Jadi yang pertama itu saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital berupa tekanan darah, dengan mendengarkan di daerah sistol dan diastolnya di arteri brachialisnya. Oke. Kemudian Pak, di sini saya akan memeriksa denyut nadi Bapak di arteri radialisnya. Kemudian saya akan menilai frekuensi nafas Bapak. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh Bapak dengan menggunakan termometer, dan saya akan meletakkan di bagian aksilanya Bapak. Tabik ya Pak. Oke. Jadi pemeriksaan tanda vital telah selesai. Jadi Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama itu pengukuran tekanan vena jugularis Bapak. Jadi Bapak mungkin posisi berbaring dengan santai ya Pak. Kepalanya mungkin bisa diangkat sedikit. Kemudian Pak bisa dilepas sedikit pakaiannya di bagian lehernya. Oke Pak. Kemudian di sini saya akan menaikkan ujung tempat tidur setinggi 30 derajat. Kemudian di sini saya akan menggunakan lampu senter dengan Bapak ini miring, posisi miring mengarah ke samping. Jadi di sini saya akan melihat bayangan di bagian vena jugularisnya. Kemudian saya akan melakukan identifikasi di bagian pulsasi vena jugularis internanya. Dan apabila di sini kita tidak dapat menemukan pulsasi vena jugularis interna, kita dapat mencari pulsasi vena jugularis di eksternanya. Kemudian setelah itu saya akan menentukan titik tertinggi di mana pulsasi vena jugularisnya ini dapat dilihat baik interna maupun eksternanya. Kemudian saya akan memakai sudut sternum di manubrium sebagai tempat mengukur tinggi pulsasi vena. Kemudian di sini saya akan menggunakan penggaris, 2 penggaris. Jadi penggaris pertama itu saya letakkan di secara tegak vertikal, di mana salah satu ujungnya itu menempel pada manubrium. Kemudian penggaris kedua ini saya letakkan mendatar di horizontal, di mana ujungnya ini salah satu terdapat di titik tertinggi pulsasi venanya. Kemudian saya akan melakukan penilaian. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi di bagian dada. Di sini saya akan melihat bentuk dadanya. Pak bisa balik ke belakang. Baik ya Pak. Jadi di sini saya akan melihat bentuk tulangnya, tulang belakangnya. Oke. Melakukan palpasi denyut arteri ekstremitas bawahnya Bapak dengan mulai dari arteri poplitea, arteri tibialis, dan arteri dorsalis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung apeks jantungnya. Jadi denyut jantung apeks pada umumnya itu dapat ditemukan di daerah intercostalis page 5-nya atau di garis mid claviculanya. Jadi di sini saya akan menilai denyut apeks jantungnya. Apabila terasa sangat kencang dan memanjang. Kemudian saya akan melakukan palpasi di arteri karotis dengan menggunakan stetoskop juga.
Jadi di sini pertama saya akan mempalpasi arteri karotisnya di bagian ventral, letaknya di otot sternocleidomastoideusnya, steoideus kanan dan kiri. Kemudian saya lakukan bergantian mulai dari kanan dan kirinya. Kemudian di sini dengan metode trill itu dengan mendengar dengan meraba saja. Sedangkan dengan metode Bruit itu dengan menggunakan stetoskop. Jadi di sini saya akan melakukan penilaian bunyi nafasnya. Pak bisa menahan nafasnya dulu. Oke. Melakukan perkusi ukuran jantungnya Bapak. Jadi di sini saya akan menentukan bagian batas jantung kanan relatif dengan perkusi, dimulai dengan menentukan batas paru, hati, kemudian dua jari di atasnya saya akan melakukan perkusi dari lateral ke medial. Kemudian saya akan menilai. Jadi di sini apabila batas jantung kiri relatif sesuai dengan ictus cordis yang normal, maka sela iga 5 dan 6 linea medio clavicularis kirinya. Kemudian bila ictus cordis tidak diketahui, maka batas kiri jantung ditemukan dengan perkusi pada linea axillaris media ke bawah. Jadi di sini kita akan tujuannya untuk mendengar perubahan bunyi dari sonor ke timpani. Akan melakukan auskultasi jantung. Jadi posisi pasien di sini dalam keadaan berbaring, sudut 30 derajat. Kemudian Pak bisa posisi tidurnya memiring, tapi ya Pak. Kemudian di sini Bapak bisa bernafas biasa saja. Jadi di daerah apex itu kita akan mendengarkan bunyi jantung Jadi di daerah apex itu di sini saya akan mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari katup mitralnya. Kemudian di daerah sela iga 2 kiri itu untuk mendengar bunyi jantung yang berasal dari katup pulmonalnya. Kemudian di daerah sela iga 2 itu untuk mendengar bunyi jantung berasal dari aorta. Kemudian di daerah sela iga 4 dan 5 di tepi kanan dan kiri sternum atau ujung sternumnya itu untuk mendengar bunyi jantung yang berasal dari katup tricuspidalis. Kemudian Pak, di sini saya akan melakukan penilaian pengisian ulang kapiler di sini dengan menggunakan tangannya, kukunya Bapak. Jadi saya akan menekan dengan kuat di bagian ujung jari sampai menjadi pucat. Jadi waktu yang dibutuhkan hingga kuku tersebut kembali normal itu warnanya menunjukkan waktu pengisian kapiler. Sedangkan pada saat pengisian kapiler normal itu 2-3 detik ya Pak. Oke. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik diagnostik. Jadi di sini saya akan melakukan satu tes saja, yaitu tes ABI dengan tekanan di sini harus dicatat pada kedua lengan dan kedua arteri tibialis di pergelangan kakinya Bapak. Jadi sini saya akan menggunakan stetoskop. Di sini saya akan mengukur tekanan sistolnya pada titik mana aliran pertama kali terdeteksi. Kemudian ABI itu dihitung dengan mengukur tekanan darah sistol pada brachialisnya. Kemudian di daerah tibialis posterior dan di arteri radialisnya juga. Jadi di sini saya akan melakukan penilaian. Oke, baik Pak.
Jadi Pak, mungkin pemeriksaan fisik ini telah selesai saya lakukan. Mungkin Bapak bisa kembali ke meja yang tadi. Saya akan membersihkan tempat ini dan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Terima kasih Pak.